sebenarnya juga kita bikin acara hari tertentu kita memperingati ruatan atau larung sesaji di Kalimas. Yang jadi masalah itu kan program kita kadang tidak meyakinkan pada benar. Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di Ketan Kunel di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Saat ini saya sedang berhadapan dengan teman-teman penggiat aktivitas pariwisata di Surabaya. Nah, ini saya sedang berhadapan dengan Pak Iwayan Hendra, kemudian ada Pak Herman Ripai, ada Pak Toto Sonata, ada Mas Konang, itu ada teman-teman dari Jogodolok gitu ya. Nah, teman-teman, ini nanti Pak Wayan akan bercerita tentang maksud dan tujuan mengumpulkan teman-teman dalam rangkaian aktivitas pariwisata di Surabaya. Nanti Pak De, saya Wayan Hendra, tinggal di Surabaya. Apa yang disampaikan tadi, kenapa bergerak hati terkaitan dengan pariwisata? Saya melihat kota Surabaya ini kota yang luar biasa. Ya, luar biasa pembangunannya, luar biasa kebersihannya, luar biasa budayanya yang egaliter, dan kota pahlawan. Namun ada beberapa hal atau satu hal yang saya lihat tidak sama seperti di kota-kota lain. Seperti contoh, kalau saya membandingkan Surabaya dengan Singapura, itu jauh kita di atasnya. Surabaya dengan Malaysia jauh kita di atasnya. Apa ya? Kebersihannya ya, gotong royongnya ya, kebersamaannya. Tentunya ini kan keberhasilan semua pihak yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota, Pak Wali Kota yang ada sekarang ini, sehingga kita punya kota Surabaya yang luar biasa. Namun saya melihat kok destinasi pariwisata ini tidak terus-menerus ada orang yang melihat. Seperti contoh, kita punya Taman Bungkul yang sangat luar biasa, indah tanamannya dan tempatnya di jantung kota. Namun tamu banyak yang ke Surabaya, saya melihat belum ada city tour di sini. Artinya tamu-tamu baik, tamu Nusantara maupun tamu dari luar ya. Padahal yang bisa dijual banyak sekali. Seperti Taman Bungkul, budayanya di sini, terus kampung-kampungnya yang tertata rapi, terus mangrove ada, terus pelabuhan, ada Kalimas, ada macam-macam lah di sini. Ada situs-situs sejarah yang luar biasa. Namun kenapa belum tamu kalau datang ke hotel saya mau city tour itu belum ada saya lihat bus yang berseliweran di Surabaya. Padahal kalau di luar itu kan, kalau kita nginep di hotel sudah ada brosur kita mau kemana gitu. Jadi apa mungkin saya yang kurang informasi atau bagaimana? Tapi saya sudah, artinya saya duduk di sini sejak jam 3 tadi, sudah 1,5 jam saya tidak melihat ada bus, ada wisatawan yang berkunjung ke sini, ke Taman Bungkul. Untuk itulah dari beberapa teman ingin kita mencoba melakukan kegiatan ini, menginventarisir mana destinasi yang layak kita jual, baik destinasi sejarah, destinasi budaya, destinasi taman yang kayak begini yang luar biasa, sehingga ini menginspirasi kabupaten kota yang lain nantinya, atau destinasi tentang kebersihan yang secara menyeluruh dari ujung barat Surabaya sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Kota Surabaya ini sekarang ini tahun 2022 ini adalah milik masyarakat Surabaya yang sesungguhnya. Kalau saya ambil contoh, kalau ada orang menginjak taman pasti dimarahi sama temennya. Ini adalah kita sangat berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini
Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Ketua DPR, dan seluruh pejabat terkait yang membidangi ini. Saya sebagai masyarakat bawah bukan memberikan ya, matur sembah nuwun sama pemimpin yang luar biasa membangun Surabaya ini. Dengan adanya bangunan-bangunan yang ada seperti sekarang ini, menurut saya layak untuk kita jual dalam bentuk destinasi. Tentunya nantinya apa, di mana memulai dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, nantinya kapan kita mulai? Sehingga Surabaya ini menjadi jujukan pariwisata secara menyeluruh. Itu yang jelas. Pak, mungkin bisa jelaskan potensi kota Surabaya dari sisi objek historisnya dan objek shoppingnya. Mungkin Pak Wayan bisa menjelaskan potensi Surabaya, Pak. Saya melihat sejarah di sini. Jembatan Merah, siapa rakyat Indonesia yang tidak tahu begitu perjuangannya di Jembatan Merah itu. Sehingga Surabaya ini mendapat julukan sebagai kota pahlawan. Nah, dengan bangunan sepanjang jalan di depannya Polwil ke selatan itu Polrestabes itu ke selatan, bangunan-bangunan kuno. Terus ada juga kalau kita bicara modern sekarang, mall terbesar di Indonesia itu di Surabaya, yaitu super mall yang luasnya 200.000 meter persegi. Jakarta kalah dari sisi luas. Nah, ada 3 kelas di sana, kelas masyarakat ada, kelas menengah ada, kelas atas ada. Ini terus wisata budaya di sini juga banyak tempat. Malah di sini wisata apa, kalau saya boleh bilang spiritual. Ada 6 tempat ibadah menjadi 1 di Surabaya ini. Itu tempatnya di Wiyung sana. Ada Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Muslim, Buddha. Itu mungkin satu-satunya di Indonesia yang dibangun oleh pihak swasta. Termasuk di dalamnya penggiat-penggiat lingkungan hidup. Itu mangrove itu sangat bisa dijual di sini. Artinya dijual, maksud saya dalam kategori positif. Artinya masyarakat lain supaya tahu gitu loh, bahwa Surabaya ini tidak tinggal diam terkait dengan daerah pesisir. Saya melihatnya luar biasa Surabaya. Belum kebun binatang ya, Pak ya? Termasuk kebun binatang kita di sini. Belum Suramadu juga ya? Iya. Ada apa ya? Macam-macam ada di sini. Jadi inilah maksud saya dengan teman-teman itu berkumpul membicarakan ini. Siapa tahu kalau kita setelah berkumpul kita potensi ini kita gali, kita inventarisir, nantinya akan mengalir gitu. Pasti akan, karena kita positif, pasti semua pihak akan mendukung untuk itu. Nah, mungkin seandainya nanti komunitas ini sudah terbentuk, apakah perlu ada divisi-divisi, misalnya divisi sejarah, divisi wisata air, kemudian divisi lingkungan hidup seperti kebun binatang, apa macam itu, Pak? Ya, jadi saya kan cuma melempar ide, mau ngajak teman-teman berbicara, dan saya tidak ingin di depan. Sehingga biar teman-teman yang senior lah yang di depan, semua termasuk budaya, termasuk kampung, termasuk sejarah, termasuk segala macam kita kumpulkan, kita inventarisir, kita bicarakan, nanti akan mengerucut seperti apa maunya. Nah, tentunya ini nantinya saya sih kepingin ada yayasan yang mengelola ini. Setelah pembicaraannya paripurna, baru kita maju ke pemerintah Kota Surabaya, bahwa masyarakat, bukan kita saja, itu masyarakat punya ide seperti ini, mau menjual destinasi wisata ini. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia nomor 1 di dunia indahnya. Dan kalau kita bawa ke skop kecil, Surabaya di antara 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, Surabaya menurut saya tidak terlalu berlebihan lah, saya bilang kota budaya, kota sejarah, kota pahlawan yang kebersihannya sangat luar biasa. Supaya ini bisa menginspirasi kabupaten kota yang lain di Indonesia. Oke, teman saya sebagai anak muda itu gini, Pak. Surabaya ini kota yang besar sebenarnya. Kota yang mempunyai potensi pariwisata yang baik, sangat besar. Ibaratnya gini, ini kita ambil aja lah contoh dari kota lain. Di
di Jember itu dari lokal, dari kelas lokal, skema lokal, dia bisa bikin sampai cari turis mancanegara datang. Contoh Jember Festival yang kostum ada agenda tahunan, tapi di Surabaya ini agenda tahunan untuk kebudayaan yang mengedukasi, yang bisa menarik minat pariwisata itu masih jarang, Pak. Jadi kebanyakan itu bentuknya sekedar cuman ada hari tertentu diperingati, dibuatkan acara, sekedar seneng-seneng. Jadi nggak ada nggak ada edukasi, nggak ada menarik minat orang, menarik pengunjung-pengunjung dari luar. Kebanyakan malah pengunjung-pengunjung kota Surabaya sendiri yang antusias. Jadi untuk saya sih, umpama seandainya kita bikin acara ketika hari tertentu, entah itu 10 November, entah itu hari-hari tertentu kota Surabaya, kita bikin acara, entah itu kirab budaya, entah itu kita bikin prosesi kebudayaan yang bisa kapasitasnya itu bisa menarik minat. Jadi dari anak muda, dari orang-orang luar. Tapi soalnya gini, Pak, kebanyakan orang-orang wisatawan itu, orang-orang luar itu banyak yang antusias mempelajari kota Surabaya dari hal kecil saja lah, dari dialek kota Surabaya itu sudah punya ciri khas sendiri. Nah, kenapa kita kok nggak kita sebagai anak muda, saya sendiri berusaha sharing lah, berbagi. Kenapa kok nggak kita jalankan sebagai generasi penerus? Kenapa harus nggak diawali? Jadi kita harus mengawali, kita harus menggiat budaya, kita harus berusaha uri-uri budaya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu, Pak. Ayo, Mas. Kira Surabaya ini yang paling klasik adalah kebun binatang. Itu adalah tempat tujuan wisata yang lama. Sejak dulu Surabaya dikenal dengan kebun binatang Surabayanya itu yang lama. Lah tentu kemudian ada tempat-tempat yang bisa dijadikan wisata dari yang lama maupun yang baru. Misalnya di Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran lama dan Pantai Kenjeran baru itu tetap juga merupakan tujuan wisata, termasuk tadi disebut wisata air. Itu Kalimas itu di dekat Balai Pemuda itu juga tempat wisata. Kalimas itu ya? Kalimas. Ya sebenarnya banyak yang menjadi tempat wisata, seperti yang baru hutan mangrove. Itu yang masuk lingkungan hidup ya? Lingkungan itu sama kebun binatang loh kayaknya. Kebun binatang. Lah tentu ada wisata belanja. Mall-mall itu kan banyak di Surabaya ini. Itu bagian juga menjadi tujuan wisata, termasuk cakar-cakar budaya itu. Seperti banyak di Surabaya ini. Nah, ini tergantung kreativitas pengelola wisatanya. Ya misalnya pasar Pabean, terus itu termasuk tujuan, bisa dijadikan salah satu kalau ada city tour itu bisa mampir ke sana. Ya tergantung kreativitas pengelola wisatanya. Sebenarnya banyak ya, seperti ada tempat-tempat misalnya Masjid Cengho, itu ya jadi tujuan itu. Termasuk wisata religi ya? Religi. Taman Bungkul. Taman Bungkul itu sebenarnya harus direvitalisasi. Bahwa Mbak Bungkul itu juga tokoh bersejarah. Ampel, terus banyak lah kalau di Surabaya itu.
itu yang lama. Jadi tergantung, termasuk wisata-wisata kampung yang spesifik, misalnya kampung lama di daerah Maspati, terus banyak sebenarnya objek-objek wisata yang bisa dijadikan tujuan wisata gitu.